Dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Pak Suparji, tadi perbincangan kita sempat terputus, terutama berbicara soal eh, delik bahwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo hanya menjalankan perintah atasan. Nah, bagaimana konteks ini Anda bisa jelaskan kembali, Pak? Ya, saya kira berkaitan dengan perintah atasan, sebagaimana diatur dalam KUHP di pasal 51 itu kan harus dilihat secara komprehensif kan gitu loh. Ya. Nah, tidak semua perintah atasan itu diikuti dan kemudian tidak semua ikut perintah atasan itu menghapuskan pidana Hmm. ya. Karena yang bisa menghapuskan pidana tadi itu adalah perintah atasan yang memang dalam konteks kewenangan, konteks kemudian dalam rangka untuk ya melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki gitu ya, misalnya melindungi masyarakat ya. Hmm. Dalam hal ini ya ini perintah atasan dalam hal misalnya atau kemudian merusak atau ya menyebabkan terganggunya sistem elektronik kan gitu. Hmm. Ya, tentunya adalah tidak serta-merta bisa menghapuskan pidananya. Ya. Karena dalil melaksanakan perintah atasan itu dimaksudkan untuk bisa menghapuskan pidana karena ada alasan pembenar tadi itu. Namun harus dicermati perintah atasan yang mana yang harus diikuti. Kalau misalnya ada seorang atasan ya, kemudian melihat di situ ada satu kerumunan dan kemudian kerumunan itu bisa membahayakan antara satu dengan yang lainnya, maka kemudian atasan bisa memerintahkan bahwanya untuk misalnya melakukan hal-hal yang menyebabkan misalnya ya seseorang itu kemudian ditembak pakai peluru karet atau Hmm. kaki sebagainya. Nah, itu konteksnya adalah perintah atasan untuk melindungi kepentingan umum dalam rangka melaksanakan kewajiban polisi sebagai pelindung masyarakat. Ya. Misalnya ada seseorang di terminal dicopet, kemudian copetnya membawa golo atau membawa celurit dan sebagainya, membahayakan, maka kemudian atasan bisa memerintahkan bawahannya bagaimana menaklukkan copet tadi itu. Maka disitulah perintah atasan dalam konteks kewenangan, tugas, dan kewajiban tadi itu. Jadi, tidak serta-merta bahwa semua perintah atasan tadi dikonstruksikan dapat menghapuskan pidananya. Ya, logikanya sangat masuk Pak Suparji. Perintah atasan justru untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pidana begitu ya, peristiwa pidana, dan ini dilakukan oleh anak buahnya dalam hal ini Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Tentu saja tidak bisa serta-merta lepas dari hukum pidana, begitu ya Pak Suparji ya? Dan kemudian kan juga perlu diperhatikan ada ya tentang kode etik, tentang bagaimana perintah atasan itu ya tidak semua diikuti dan seandainya ada perintah atasan yang melanggar peraturan perundang-undangan itu bisa melapor kepada Ya. atasan yang memerintahkan tadi itu. Itulah yang kemudian ruang untuk melakukan pembelaan. Hmm. Artinya tidak bisa semuanya itu digeneralisir perintah atasan, Hmm. kemudian bermaksud bebas dari tanggung jawab hukum. Ya. Karena kalau yang bersangkutan punya kemampuan untuk bertanggung jawab hukum, maka dengan demikian inilah tanggung jawab hukumnya atas perbuatan yang menyebabkan yaitu terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Itulah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, bahwa akibat perbuatan tadi sistem elektronik Terganggu. itu menjadi terganggu atau kemudian tidak bisa berfungsi Hmm. sebagaimana mestinya. Akibat dari itu adalah menjadi terganggunya proses pemeriksaan perkara, proses penyelidikan, proses penyidikan. Sekiranya, ya sekali lagi, sekiranya dulu CCTV itu tidak rusak, Hmm. maka persidangan ini kan akan gampang dengan terang benderang siapa yang menembak, siapa yang menyuruh dan Ya. sebagainya akan tergambar dari CCTV itu. Baik. Akibat CCTV maka kemudian semuanya menjadi sulit.
gitu ya. Artinya banyak sekali ruang sebenarnya untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wobo untuk menghindar dari perintah atasan yang ya kita bisa dikatakan perintah atasan ini sesat begitu ya dan melanggar hukum begitu. Banyak sekali ruang bisa tadi seperti Pak Suparji bilang melapor ke apa namanya institusi lain ataupun atasan lain yang bisa dipercaya di luar konteks Verdi Sambo memberikan perintah yang bisa dibilang melanggar hukum.